Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan dia yang sedang di hati dan pikiranmu saat ini. Teman-teman, hari ini kita akan menyimak kondisi dan perasaan dia yang sedang di hati dan fikiran kamu saat ini. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading dan pembacaan umum ini terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan ini. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan cek dahulu energi si dia saat ini ya. Baik teman-teman, bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang sedang berada di fikiran dan hati kamu saat ini. Apapun kondisi kamu dan dia, kita cari tahu hari ini bagaimanakah kondisi si dia. Sama ada ini hubungan baru, cinta lama, kamu masih bersama dengan orang ini ataupun terjedah. Apa saja kondisi hubungan kamu ya, kita fokuskan kepada kondisi si dia saat ini. Sama ada kamu dengan dia sedang long distance relationship, apa saja teman-teman ya. Kita fokuskan bagaimanakah kondisi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini? Wow, di sini ada isolation teman-teman. Ini menunjukkan sama ada keberadaan orang ini jauh dari kamu ataupun saya merasakan hubungan yang sedang jeda teman-teman ya. Sama ada long distance relationship atau hubungan yang sedang jeda dan orang ini sepertinya sedang menjaga jarak dengan kamu saat ini teman-teman. Saya juga menangkap sedikit energi yang agak lucu ya teman-teman ya. Saya tidak tahu mengapa. Daripada kad pertama ini saya merasakan seperti orang ini seperti bersembunyi ataupun sengaja menyembunyikan diri dari kamu. Seperti memberikan impresi kepada saya seorang tarot reader yang dia sedang sengaja melakukan ini teman-teman. Dia sengaja menyembunyikan, seperti menghindar, tidak mahu begitu menonjolkan diri dia kepada kamu. Saya juga menangkap sedikit energi seperti ini dan saya tidak pasti ya mengapa dia melakukan ini. Seperti mengurangkan pertemuan, tidak mahu bertemu. Untuk kamu yang tidak pernah bertemu, belum bersedia untuk sebuah pertemuan, sengaja mengelak, sembunyi-sembunyi begitu teman-teman ya. Dan dia sedang menarik diri. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan saya merasakan seperti orang ini sengaja melakukan ini. Dan dia menyadari ya, mungkin beberapa di antara kamu tercari-cari, ingin mencari tahu di manakah keberadaan dia, apakah yang sedang dia lakukan. Walaupun dia menyadari hakikat ini, tetapi sepertinya seperti saya katakan tadi, ada sedikit energi yang sengaja menyembunyikan dirinya. Baik teman-teman ya, dia sedang ingin menarik diri ya, me time. Kita lihat lagi energi dia saat ini. Wow, destiny. Ini sangat sinkron dengan kad pertama yang terbuka teman-teman. Saya merasakan seperti dia menyembunyikan dirinya ataupun menjaga jarak dengan kamu ya. Seolah-olah kerana memasrahkan segala sesuatu kepada takdir. Seperti ada sedikit energi keputusasaan. Sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Seperti orang ini dituntut diberikan penjelasan. Tetapi dia tidak dapat melakukan itu. Maka dia lebih banyak menarik diri, bersendirian, me time, banyakkan berdoa dan memasrahkan segala sesuatu di tangan takdir. Dan saya merasakan dia seperti sudah tidak tahu ya apa yang harus dia lakukan ke depannya, walaupun dia sedar dia seharusnya datang kepada kamu, berikan penjelasan walaupun sebatas sebuah kabar, tetapi dia lebih cenderung menyembunyikan dirinya. Kerana dia merasakan jika dia datang kepada kamu, sekurang-kurangnya dia harus memberikan jawapan yang perfect, yang sempurna. Tetapi saat ini dia seperti di Malaysia ya teman-teman ya, seperti saya mendapat gambaran seorang yang tergagap-gagap ya, seperti kata-kata itu tidak smooth ya,
seperti agak sukar untuk mengutarakan sesuatu dan seperti tergagap-gagap untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Saya menangkap gambaran seperti itu di kepala saya dan orang ini merasakan apabila tidak dapat memberikan satu penjelasan yang baik, satu penjelasan yang lebih lancar, maka dia cenderung menarik diri dan memasrahkan hubungan ini ataupun apa sahaja ya di tangan Tuhan. Mungkin dia mempunyai masalah keluarga, masalah keuangan ataupun masalah di tempat kerja. Energy down, teman-teman. Saya menangkap energy down daripada kad pertama dan kedua ini. Energy down itu energy yang meleset, seseorang yang menurun ya. Dia perasaan itu semakin merosot begitu, teman-teman ya. Saya menangkap energy something like that ya dengan sangat kuat. Kita lihat lagi, teman-teman ya. Energy dia saat ini. Saya juga melihatkan di sini beberapa di antara kamu yang berdiri dengan orang ini mungkin mempunyai perbezaan ya, perbezaan status, perbezaan agama, usia dan sebagainya. Perbezaan yang agak ketara di sini. Kita lihat lagi ya. Wow, joy. Teman-teman, apabila dia mengenangkan kamu atau memikirkan kamu di sini, apabila wujudnya kerinduan ya, dia senantiasa cannot help it ya. Cannot help it itu maksudnya apabila terkenang akan diri kamu, wajah kamu, dia senantiasa merasakan kebahagiaan. Dari sisi yang lainnya, saya merasakan orang ini merasakan khususnya untuk kamu yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan dia, mungkin tidak pernah ada pertemuan, kurang mengabari akhir-akhir ini, kurang berkomunikasi ataupun sudah lama tidak berkomunikasi, dia merasakan kamu kini sudah lebih berjaya menemukan kebahagiaan diri kamu tanpa perlu ya mengabari si dia, berbual dengan si dia seperti sebelumnya. Sebelum ini mungkin beberapa di antara kamu banyak berkongsi ya, atau sharing masalah, sharing kehidupan kamu. Banyak yang kamu sharing dengan si dia. Contohnya jika kamu keluar, berjalan-jalan, kamu banyak sharing segala sesuatu dengan dia. Tetapi akhir-akhir ini tanpa dia, dia merasakan kamu seperti tidak memerlukan dirinya lagi. Kamu mampu menemukan kebahagiaan diri tanpa perlu ya melibatkan dirinya di dalam hubungan ini. Seperti tanpa penglibatan dia, kamu tetap bahagia. Kini kamu lebih seperti, I don't need you to be happy. Saya tidak memerlukan kamu untuk merasakan bahagia. Saya lebih merasakan kamu seperti menemukan ya kebahagiaan diri kamu yang sudah lama kamu cari ya. Selama ini beberapa di antara kamu begitu bergantung dengan si dia ini, tetapi kini kamu tidak perlukan penglibatan dia dan kamu mampu berjaya, mampu bergembira ya. Wow, di sini orang ini ya teman-teman ya, energi dia ya, dia seperti seseorang yang sangat menjaga harga dirinya ya. Semakin dia melihatkan kamu menjauh, dia semakin play hard to get. Maksudnya begini teman-teman, pada awalnya mungkin hubungan ini agak dingin dari si dia, yang mungkin membuatkan kamu merasakan wah, walaupun apa yang kamu lakukan, sepertinya dia tidak begitu memperjuangkan kamu. Maka kamu secara perlahan-lahan mulai lelah dan kamu mulai mencapai kebahagiaan kamu tanpa dia, tanpa penglibatan dia. Kamu mulai fokus dengan diri kamu, keluarga kamu, anak-anak jika ada, kamu fokuskan kepada perkara yang lain. Dan secara perlahan-lahan, kamu mampu mencapai kebahagiaan diri kamu tanpa penglibatan dia di dalam hidup kamu. Apa yang dia lakukan kini, setelah dia merasakan, wah, kamu seperti sudah tidak lagi memerlukan dia, dia merasa begitu, it's not kewibawaan ya, dia seperti jadi angkuh teman-teman, jadi lebih bangga. Sebenarnya di dasarnya orang ini sebenarnya saya merasakan sedang ngambek ya, merajuk, kecil hati kerana kini kamu tidak memerlukan penglibatan si dia untuk membahagiakan kamu. Maka dia seperti semakin hari semakin angkuh, berlandaskan kemarahan, disappointment ya, berlandaskan kemarahan, berlandaskan kekecewaan, mungkin ada sedikit energi cemburu kerana kamu kini mampu bahagia tanpa diri dia. Maka dia sentiasa menonjolkan sisi angkuhnya seperti tidak memerlukan kamu. Okey, jika kamu tidak memerlukan dia, dia memberi impresi dia juga tidak memerlukan kamu. You can get on with your life, I will get on with mine. Begitu teman-teman. Kamu boleh teruskan hidup kamu. Saya juga mampu meneruskan hidup saya tanpa kamu. Tetapi sebenarnya di hatinya, dia sering berdoa agar kamu mungkin ya akan mengabari dia,
kembali datang berjumpa dengan dia, berkomunikasi. Dan kini apa yang ditonjolkan kepada kamu adalah seperti sisi angkuhnya si dia, sisi kebanggaan si dia. Kerana dia seorang yang sangat menjaga image, menjaga harga dirinya, ya. Maka dia tidak mahu menurunkan keegoan, keangkuhan ataupun kebanggaan diri dia di hadapan kamu. Di hadapan kamu, di hadapan orang lain, dia tunjuk dia baik-baik sahaja. Dia bahagia, dia mampu melakukan segala-galanya. Tetapi apabila dia bersendirian, that's not the same energy anymore, ya. Energinya berbeza. Dia sebenarnya seorang yang sangat kesepian. Di dalam lubuk hatinya, teman-teman, dia perlukan kasih sayang dan dia sebenarnya masih memerlukan dukungan kamu. Maka saat ini apabila merasakan kehilangan dukungan kamu, dia seperti menunjukkan sisi angkuhnya dia. Itu hanyalah secara luaran, teman-teman, ya. Itu hanyalah secara luaran. Tidak kiralah dia seorang cowok ataupun seorang cewek. Yang pasti keegoannya, melonjak, ya, teman-teman, ya. Dan di sini, kamu lihat, ya, ada energi impatient daripada si dia. Semakin hari semakin hilang kesabaran. Apabila tidak dapat melihat kamu, tidak ada pertemuan, tidak ada saling kabar mengabari, tidak dapat melihat kamu di mana-mana, tidak ada kabar berita dari kamu, dia mulai merasa kurang sabar. Pada awalnya bersabar, memasrahkan, merasa angkuh dan bangga. Tetapi kemudiannya, day by day, apabila sehari demi sehari yang berlalu, kini mulai meledak-ledak, merasakan seperti kurang sabar, ya, ingin mengetahui apakah yang sedang terjadi. Sebenarnya mengapa kamu off late, ya? Akhir-akhir ini sepertinya begitu sibuk sehingga tidak ada masa, ya, untuk mengabari si dia. Dia mulai ada tanda tanya di kepalanya. Sibuk sangat sehingga nak bertanyakan, sudah makan? Takkan kamu tidak mampu melakukan ini, ya? Apa kabar? Sehingga begitu sibuk, sudah tidak lagi mencari masa untuk mengetahui ataupun mengabari si dia. Dia merasakan tak mungkin, teman-teman, ya, tak mungkin. Sesibuk mana sekalipun, pasti ada masa, ya, untuk textingan yang singkat-singkat, yang pendek-pendek. Hai, apa kabar? Kini kamu sudah seperti, bukan kerana sibuk, tetapi lebih kerana tidak mahu putting the effort. Kamu tidak mahu meletakkan hasil usaha itu. Kamu tidak mahu, jika tidak ada masa, kita harus mencari masa. Look for the time, ya, make the time. Tapi kamu lebih seperti, I don't care. Kamu tidak mahu mencari masa dan tidak mahu mengabari si dia. Dan kini perasaannya mulai meledak-ledak, hilang sabaran, ada sedikit disappointment, teman-teman. Kekecewaan, ya, merasa hampa dan mulai merasa kurang sabaran. Dan saya merasakan kurang sabaran ini, ya, dibawa-bawa oleh si dia kepada keluarganya, kepada rakan-rakannya, di tempat kerjanya. Saya menangkap energi seperti kebelakangan ini dia cepat marah. Menjadi seorang yang moody, cepat marah dengan rakan-rakannya, hilang mood, tidak ada mood yang baik. Dan kamu lihat gambar di sini, teman-teman, ya, seseorang yang ingin mencapai bulan itu. Dia sedang kerinduan. Dan apa pun yang dia lakukan, cuba menarik perhatian kamu, tetapi seolah-olah tidak berjaya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan beberapa di antara kamu kini bertegas untuk memberi orang ini sebuah pelajaran. Ya, kamu ingin dia merasakan apa yang kamu rasakan selama ini. Dia ingin mencapai bulan ini, teman-teman. Tetapi sehingga mengambil tangga, ya, dalam imajinasi dia ini, ambillah tangga, ambillah apa saja demi mencapai bulan ini. Sudah ada kerinduan yang meledak-ledak, membuatkan dia hilang sabar, ya, impatient, sudah menjadi kurang sabar, ingin mencapai kamu, teman-teman, ya. Ada kekesalan, kehampaan. Pada awalnya kamu lihat, ya, pada awalnya dia hanya memasrahkan, masih membayangkan kebahagiaan kamu, mendoakan yang baik-baik. Tetapi seiring kad ini dibuka, ya, mulai merasakan angkuh dan bangga kerana dia mulai merasa marah dan mulai merasa kurang sabar. Kini teman-teman, ya, recovery. Teman-teman, dia mulai merasakan, ya, perasaan yang begitu tertekan.
Dia sangat tertekan sebenarnya teman-teman. Beberapa di antara dia, orang yang kamu sedang berdealing ya, sedang kamu fikirkan ini, mungkin juga sedang sakit. Saya mendapat energi kesakitan ataupun sakit yang on off. Dia berjaya recovery, tapi on off teman-teman. Mungkin contoh ya, demam panas. Esoknya baik. Lepas 2 hari, sakit lagi. Menggigil. Saya mendapat gambaran seorang yang menggigil kesejukan, kemudiannya recover, sembuh. Kemudiannya kerana perasaan yang tertekan di sini, mental ya, apabila keadaan mental ini dah kena mental, dia mulai sakit. Sakit sembuh, menarik selimut, menurunkan selimut. I don't know guys, I get that kind of picture ya. Kamu tahu ya teman-teman, kini kita di suasana musim tengkujuh ya, sering hujan, dan orang ini seperti menggigil ya. Saya merasakan keadaan mental dia yang membuatkan dia sering sakit akhir-akhir ini, dan dia mulai recovery, healing, mulai sembuh, tetapi sering on off ya dengan sakitnya. Sama ada kamu mengabari dia ataupun tidak, ada kerinduan yang sangat besar kepada diri kamu. Baik teman-teman, di sini ada growth. Teman-teman, walaupun sedemikian ya, orang ini cuba bersemangat kembali. Dia cuba seperti kembali bersemangat, memberitahu dirinya yang keadaan akan baik-baik saja. Mungkin kedepannya masih akan ada harapan ya. Dia banyak mendoakan segala sesuatu dan berharap kedepannya akan lebih baik lagi. Baik teman-teman, kita lihat di sini ya. Menggunakan tarot deck ini teman-teman ya, kita lihatkan secara detail kondisi dia saat ini ya. Kita lihatkan secara detail kondisi dia saat ini. Teman-teman, kalau boleh kita jangan terburu-buru ya dalam pembacaan, supaya saya dapat menyampaikan secara detail kepada kamu. Kita sudah melihatkan energi keseluruhan dia. Kita lihatkan secara detail kondisi, keadaan dia sekarang. Bagaimanakah keadaan dia saat ini? Saya lihatkan dulu keadaan dia, dan kemudiannya barisan kedua kita akan lihatkan secara detail perasaan hatinya. Okey, kita lihatkan dahulu bagaimanakah kondisi dia saat ini. Baik teman-teman, di sini ada justice. Teman-teman, orang ini sepertinya ya, dia merasakan ada karma yang perlu dia jalankan. Dia merasakan perkara yang berulang-ulang di dalam hidupnya. Walaupun sedemikian teman-teman ya, walaupun dia merasakan dia sering mendapat scene yang sama, senario yang sama yang sering berulang-ulang di hidupnya, dia tetap merasakan ya, akan ada satu kejelasan, keadilan buat si dia. Dia merasakan tetap bersemangat melawan semua ini, dan dia merasakan kedepannya ya, dia pasti akan mampu datang kepada kamu dan memberikan satu penjelasan, keadilan terhadap hubungan ini. Dan orang ini sepertinya kondisi sekarang ya, dia cuba mengimbangi segala sesuatu dengan pekerjaan, keluarga, dengan kamu, dan dia tetap merasakan ya, entah mengapa ya, walaupun ada kesukaran, dia tetap, apabila dia membayangkan kamu, tetap ada keseimbangan di hatinya. Seolah-olah saya menangkap energi ya, dia sangat percaya akan diri kamu. Dan dia tahu ya teman-teman ya, dia harus memberikan satu penjelasan yang baik, satu hubungan yang harmonis dengan kamu. Dan dia masih mahu ya ke depannya untuk mengimbangi segala sesuatu. Kita lihat lagi teman-teman. Dan saya merasakan dengan kuat ya, kehadiran orang ini, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, ini bukan kebetulan teman-teman. Saya merasakan takdir yang menemukan kamu dengan dia. Ada sesuatu yang kamu dan dia lakukan di kehidupan lepas yang membuatkan kamu dan dia menuai karma baik. Dan karma baik itu apa teman-teman? Ada pertemuan di hidupan ini. Kamu dengan dia tidak bertemu secara kebetulan atau secara sengaja. Saya merasakan kamu dengan dia bertemu kerana alam semesta menemukan kamu dan dia. Ini bukan secara kebetulan, tetapi lebih kepada takdir yang menemukan kamu dan dia. Dan pertemuan ini sepertinya pertemuan yang tidak dirancang. Maksudnya sewaktu kamu mengenali dia, sewaktu kamu bertemu dengan dia buat pertama kalinya, ini bukan sesuatu yang kamu rancang ya. Kita lihatkan sesuatu yang tidak diduga.
Wow, Eight of Pentacles. Teman-teman, orang ini ya, walaupun sedang cuba mengimbangi segala sesuatu saat ini, dia cuba mengimbangi segala sesuatu. Ada kesedihan di hati dia. Seperti saya katakan awal tadi, apabila dia memikirkan hubungan ini ya, kadang-kadang dia terbawa-bawa teman-teman, melampiaskan bad mood si dia, kegelisahan, kehampaan dia, bukan saja kepada rakan-rakannya, kepada perhubungan, tetapi juga di tempat kerja. Nah, di sini tempat kerja dia teman-teman ya, walaupun dia sangat gigih berusaha, bekerja, tetapi sepertinya teman-teman ya, dia membawa bad mood si dia, kekecewaan dia di tempat kerja. Walaupun dari hatinya gigih berusaha, ingin memperbaiki ke depannya, ingin membuktikan sesuatu kepada kamu. Dia sangat gigih bekerja sehingga begitu lelah teman-teman. Apatah lagi ya apabila kita capek bekerja dan juga dicampurkan dengan kegalauan, susah hati, kehampaan fikiran si dia. Tetapi dia tetap fokus. Dia tetap tidak curi tulang ya, seperti memotong sudut. Dia tidak memotong sudut di tempat pekerjaannya. Tetapi seperti saya menangkap gambarannya, tangan itu bekerja. Ya, tangan itu bekerja, badan itu secara 3D hadir di tempat kerja. Tetapi fikiran, hatinya melayang-layang entah ke mana. Memikirkan ini, memikirkan itu, bersama dengan kamu mungkin ya. Hati itu tidak di tempat kerja. Nah, teman-teman, di sini juga menunjukkan dia sangat gigih berusaha ya, memperbaiki, berusaha mencapai sesuatu ya, kestabilan keuangan dan ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia seperti menggunakan pelbagai cara untuk menarik perhatian kamu kembali. Nah, beberapa di antara kamu orang ini mungkin pernah bekerja sama dengan kamu atau masih bekerja sama dengan kamu, mungkin di satu tempat kerja. Sama ada orang ini ex-colleagues ya, bekas pekerja yang sama, ataupun tak tahu teman-teman, majikan ataupun bekerja di satu tempat yang sama dengan kamu ya, ataupun rakan bisnes, partnership begitu, rakan kongsi. Wow, Three of Cups. Teman-teman, orang ini saat ini ya sangat merindukan pertemuan dengan kamu. Di sini teman-teman, saya merasakan dia banyak menghabiskan masa ya, body 3D-nya dengan orang lain. Kamu lihat dia baik-baik saja, kerana itulah yang dia tonjolkan kepada semua orang, bukan kamu saja. Keluar, minum-minum, makan-makan ya, hanging out with the buddies, with the besties dan sebagainya. Dia keluar seperti biasa menjalankan kehidupan sehariannya. Selepas seharian gigih berusaha, penat di tempat kerja, dia keluar seperti biasa ya. Dia menjalankan hidupnya seperti biasa dan tidak kelihatan. Kerana kamu lihat kad pertama ini, dia mampu mengimbangi dan kondisi ini berterusan sehinggalah saat ini ya. Secara keseluruhan ini adalah kondisi dia saat ini. Dia seperti mampu mengimbangi kehidupan dia yang sangat lelah bekerja. Apabila penat bekerja, dia sentiasa keluar ya. Mungkin keluar berolahraga, keluar berjumpa dengan rakan-rakannya, pergi minum bersama, mungkin bersembang-sembang ya, berbual-bual di kafe-kafe, di tepi jalan, di gerai-gerai begitu teman-teman ya. Kita lihat lagi apakah kondisi atau keadaan dia sekarang. Wow teman-teman, tetapi di dalam hati kamu lihat ya, Ten of Swords. Saya merasakan di dalam hati ada kekecewaan yang sangat besar. Tidak kiralah siapa yang mendekati dia saat ini ya. Ini yang dia bawa di dalam hati yang tidak kelihatan, tidak dapat dibaca, tidak dapat dinampak ataupun tidak terlihat oleh orang lain. Orang ini membawa kekecewaan yang sangat mendalam di hatinya. Jauh di hatinya walaupun dia keluar minum bersama rakan-rakannya, gigih berusaha, dia tetap merasakan ada sebuah seperti pengkhianatan ya. Dia merasakan kini dia menjadi seorang mangsa. Dia ditinggalkan, tidak diendahkan, dia berseorangan, kesepian. Ada kekecewaan yang sangat mendalam, seperti 10 pedang menusuk di belakang dia. Dia sentiasa membawa kesakitan ini, tetapi tidak ditonjolkan di khalayak ramai ya, vanity. Ada kebanggaan, dia menjaga image. Orang ini sangat menjaga image-nya ya, seperti card the Emperor. Dia tidak akan menunjukkan sisi kekalahan si dia. Tetapi di dalam hatinya, jauh di dalam hatinya,
Dia seperti mengaku dengan diri sendiri yang dia sudah dikecewakan. Dia sudah dikhianati, dia sudah dihampakan oleh kamu dan dia sudah menemukan sebuah kekalahan. Ini diakui di dalam hatinya, tidak ditonjolkan di luar. Pengkhianatan ini dia akui sendiri, teman-teman. Dia mengakui dia sudah kalah. Tetapi of course ya, dia tidak akan menunjukkan ini di luar kerana dia seorang yang jaim, menjaga imejnya. Tetapi jauh di hatinya, dia seolah-olah terpaksa menerima kekalahan ini. Kekalahan ini bersimbolkan apa? Sebuah pengakhiran. Sebuah pengakhiran kepada perhubungan, sesuatu yang tidak berjaya. Dia mengaku di dalam hatinya, dia kandas, begitu. Tetapi seperti saya katakan tadi, dia tidak akan menunjukkan ini kepada orang lain. Jangan sekali-kali ya, orang lain, kamu ataupun orang lain, keluarga, rakan-rakan, rakan kerja, mengetahui ya, dia mengakui kekalahan ini, yang dia kandas. Nah, teman-teman, dia merasakan semua ini sudah berakhir. Seolah-olah tidak ada harapan ke depannya, yang kamu tidak akan lagi memperjuangkan dia. Whatever, kamu seperti biarkan sahaja mengalir ya. Ini keadaan dia sekarang, teman-teman. Ada sebuah kesedihan ya, apabila dia terpaksa menerima kekalahan yang teruk ini ya. Dia merasakan dia benar-benar kandas, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Dia juga merasakan ya, yang kamu sudah menemukan orang lain, cinta baru. Kamu sudah meneruskan hidup kamu gembira dengan siapa saja yang kamu pilih, dan kamu sudah tidak lagi memerlukan dia. Di sini ada King of Cups. Kamu lihat ya, kesepian. Seorang raja yang kesepian. Walaupun dia keluar bersama rakan-rakannya, menjalankan kehidupan sehariannya, terlihat busy ya, sibuk dengan handphonenya jika kamu dapat melihat ini ya. Tetapi teman-teman, dalam hatinya, dia sudah, I'm done, I'm dead, I'm done. Dia mati ya dari segi perasaannya. Dia kandas dari segi perasaannya. Tetapi dia tidak akan mengakui ini di hadapan kamu ataupun orang lain. Di hadapan kamu, di khalayak ramai, oh dia baik-baik sahaja. Dia tidak akan mengakui ini. Tetapi sehinggalah saat ini ya, keadaan dia teman-teman ya, dia memendam. Dia membawa kamu bersama-sama. Dia hanyut ya, perasaan ini hanyut bersama-sama dia. Kemana saja dia pergi, dia cuba seperti ingin move on, melupakan kamu. Tetapi kamu tetap hanyut bersama di dalam fikiran si dia. Kita lihat lagi, ini kondisi keadaan dia sekarang secara detail teman-teman ya. Teman-teman, saya memang cuba untuk memendekkan pembacaan saya. I don't know guys, I'm like this ya. Kalau saya baca itu, I don't know teman-teman, secara alami ya, akan dibaca daripada seperti bersungguh-sungguh. Itu memang cara saya teman-teman. I can't change my ways or myself ya. Ini memang cara saya membaca. Okay, 2 of Wands teman-teman. Teman-teman, dari jauh orang ini ya memantau kamu. Dia seperti berimajinasi. Walaupun tidak dapat melihat kamu, dia berimajinasi yang kamu ada di hadapan dia. Tetapi yang sedihnya apa teman-teman? Beberapa di antara dia ya, yang mungkin keberadaan tidak begitu jauh ya, tidak memerlukan untuk menaiki penerbangan, maksud saya, boleh travelling ke kamu. Dia seperti melihat ya, rumah kamu dari jauh teman-teman. Apa yang dia lakukan? Mungkin saya menangkap gambar ya. I can see very clearly through my eyes. Seperti mungkin dia menaiki motor, kenderaan yang disewa, mobil dia sendiri, sama ada motor, mobil, kenderaan ataupun kereta yang disewa, sengaja pusing-pusing di kawasan perumahan kamu. Ya, dia boleh melihat kamu dari kejauhan, tetapi don't have the keberanian ya untuk mendekati. Tetapi ini adalah satu terapi buat si dia untuk melepaskan kerinduan ini. Ingin naik tangga ya, naik tangga untuk mencapai bulan yang agak sukar untuk digapai ini. Sudah terlalu merindukan kamu ya, sehingga saya menangkap energi yang meledak-ledak di badan si dia, sehingga orang ini teman-teman ya, saya tidak tahu teman-teman. Saya ingin bertanya, kamu boleh menulis di kolom komentar, ada tak teman-teman akhir-akhir ini mata kamu, tidak kira lah ya, kiri atau kanan, sering berdenyut-denyut ya, berdenyut-denyut seperti twitching ya, dalam bahasa Inggerisnya twitching. Mata kamu kiri atau kanan sering berdenyut-denyut, dan sewaktu berdenyut-denyut itu,
kamu terfikirkan dia. Dan kemudian kamu dapat sedang dalam kesibukan, tiba-tiba hati kamu seperti menekan, memikirkan orang ini. Walaupun kamu sebenarnya ingin menepikan dia, kamu cakap, tidaklah. Saya menangkap energi seperti beberapa di antara kamu, sewaktu berlakunya insiden ini, seperti kamu terfikirkan dia, kamu mengatakan ini, tidaklah. Tidak mungkinlah dia memikirkan saya. Mungkin saya saja yang begitu merindukan, maka dia masuk di dalam fikiran. Saya mendengar ini dari kamu cuba menepikan, menolak yang sebenarnya energi si dia dengan kamu terkoneksi. Nah, waktu ini, jika kamu merasakan ada tekanan di hati kamu atau mata kamu berdenyut-denyut, orang ini mungkin sedang ronda-ronda, teman-teman. Ronda-ronda tu berpusing-pusing ya di kawasan perumahan kamu dengan motornya, dengan mobilnya atau kereta sewa, teman-teman. I'm not sure, guys. Saya menangkap energi dia memantau kamu dari kejauhan. Orang ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Mungkin ada beberapa yang tahu di mana kediaman kamu, rumah kamu. Maka dia datang menggunakan bag seperti yang using a sling bag, teman-teman. Bag yang disalingkan dia, I don't know whether that's the right word ya. Perkataan yang lebih tepat, yang ada tali panjang ya, yang boleh dipakai seperti di badan. You can sling the bag on your body, dan bag itu akan mungkin diletak di depan atau di belakang. Something like that. Orang ini mungkin juga memakai topi, teman-teman. Mungkin memakai topi. Sama ada topi itu, kamu tahu ya, cap ya. Cap itu selalunya bentuk begini, teman-teman ya. Saya demokan ya. Mungkin cap itu berbentuk begini dan depannya ada ini kan, teman-teman, cap ya. Tetapi orang ini cenderung memusingkan topinya. Maksudnya ini dipusingkan dan bahagian cap ini yang penutup ini ataupun yang depan itu dibelakangkan. Ya, dia memakai topi seperti itu, teman-teman. Walaupun di sini tidak ada ya, yang belakang itu ya dibelakangkan. I don't know, guys. Saya menangkap energi seperti itu. Dari mata saya melihat bukan topi yang seperti ini, tetapi topi yang di belakang. Dan ada dua energi ya, teman-teman. Satu lagi, teman-teman, di Malaysia ya, perkataan bahasa Melayunya memakai kopiah ya. Kopiah itu saya tidak tahu, topi keagamaan. Kepada ke arah agama Islam ya. Di Malaysia kita panggil kopiah ya. Saya juga tidak pasti perkataan saya ini betul atau tidak, tetapi saya pernah dengar di Malaysia mereka panggil kopiah, yang bermaksud sama ada orang ini menggunakan cap yang seperti saya katakan tadi, the cap yang dipusingkan ya, ini dibelakangkan, ataupun dia memakai topi keagamaan, kopiah ya. Saya tidak pasti, mungkin kamu boleh mengajar saya di kolom komentar, teman-teman ya. I don't mind, guys ya. Try to teach me a word a day. Tidak apa ya, saya perlu belajar satu patah perkataan sehari ya, dan saya ingin belajar. Ini topi keagamaan, teman-teman, yang warna putih itu. Mungkin beberapa di antara dia mungkin seorang guru agama, spiritual teacher, ustaz begitu ya, yang keagama Islam, yang memakai kopiah ini selalunya agama Islam, dan dia memantau kamu dari kejauhan kerana dia tahu ya, ada batasan di situ ya, kerana jika dia seorang yang beragama, dia tidak boleh melepasi ya. Tidak baik ya, kalau walaupun merindukan seorang, yang paling boleh kita lakukan paling kurang melihat kamu dari kejauhan, melepaskan sebuah kerinduan, tidak dapat mencapai bulan ini. Maka saya menangkap orang ini memantau kamu, dan di sini juga tidak menutup kemungkinan ada long distance relationship ya, dan orang ini menunggu momen yang tepat. Di sini juga sepertinya ada sebuah pemilihan yang harus dia buat, teman-teman. Saya tidak tahu, teman-teman ya, dan saya rasa kamu juga sudah malas jika saya sering ulangi ya, cinta bersegi-segi, cinta forbidden love, cinta terlarang ya. Di sini yang membuatkan ada satu ataupun sebuah pemilihan. Dan saya menangkap orang ini mungkin kurus, tinggi, kuning langsat kulitnya, ataupun sedikit kulit yang berwarna seperti saya. Tetapi saya menangkap energi yang lebih cerah ya dari saya, kuning langsat, mungkin juga berbadan sedang, sederhana dan kurus, tinggi orangnya. Dan saya tidak tahu mengapa, teman-teman ya, dari gambar ini ya, kelihatan mata orang ini ya, dia mungkin orang yang berbangsa Melayu, beragama Islam, mungkin tidak semua, tetapi matanya sepet, teman-teman. Mata yang kamu tahu seperti mata orang Cina. Mata selalunya bentuk begini kan, teman-teman kan? Mata besar. Tetapi matanya sepet, teman-teman. Begini, teman-teman. Seperti mata orang Cina, teman-teman. Saya menangkap sedikit seperti itu, dan mempunyai telinga yang agak terkeluar ya.
telinga yang seperti tikus itu teman ya, sedikit keluar daripada bentuk wajahnya. I got that kind of picture. Dan orang ini mempunyai hidung yang cantik. Ya, mungkin juga bibir yang nipis dan agak kecil ketimbang bibir kamu. Begitu teman-teman ya. Ini adalah saya sepatutnya membacakan kondisi dia, tetapi tertarik sedikit ciri-cirinya dari segi pemakaian, bentuk badannya, maka saya bacakan saja ya as a bonus. Walaupun di sini sepatutnya kita fokuskan kepada keadaan dia sekarang. Dan keadaan dia sekarang adalah dia ronda-ronda, pusing-pusing memantau di kawasan perumahan kamu. Orang ini sepertinya merasa hampa kerana apabila dia pergi berdekatan, tidak kelihatan kamu keluar rumah. Tidak ternampak sosok kamu keluar rumah, contohnya menyidai pakaian, ya, atau melakukan sapu rumah. Tidak kelihatan kamu di luar rumah. I don't know guys, saya menangkap sedikit energi itu dan saya mungkin salah. Tetapi ini intuisi ya, intuisi saya, dan beginilah ciri-ciri orangnya. Dan di sini dia dihadapkan kepada sebuah pemilihan. Maaf teman-teman ya, di sini saja sudah agak memakan masa ya. I don't know why this card is out ya. Kita buka saja. Wow, di sini teman-teman death. Teman-teman, orang ini sudah banyak berubah ya. Ada sedikit energi orang masa lalu kamu, dan dia sepertinya mungkin juga mantan kamu ya. Bukan sahaja hubungan baru, tetapi mungkin juga mantan orang yang kamu kenali, orang masa lalu kamu. Saya melihatkan keadaan dia sekarang ya, sudah banyak berubah daripada sebelum ini. Walaupun beberapa di antara kamu mungkin hubungan ini sedang jedah, sudah memutuskan ya, ada yang sudah putuskan bertahun-tahun ya, tetapi teman-teman, di dalam sesuatu keadaan yang tidak kamu sedari, orang ini sebenarnya sering memantau kamu. Sesuatu yang kamu memang tidak sedar ya, dia sudah seperti banyak berubah ya, kerana perhubungan ini yang banyak dia pelajari. Daripada pengalaman hubungan ini dan sebagainya, banyak yang dia pelajari. Dan dia banyak berubah menjadi seorang yang seperti sangat baik teman-teman. Mungkin lebih beribadah, menyedari akan kesilapan dia, dan dia saat ini merasakan mungkin ya, kamu sudah memutuskan hubungan ini dan kedepannya sepertinya sudah tidak ada chance lagi, tidak ada peluang untuk bersama. Dan teman-teman, orang ini ya ingin sudah bertransformasi dan ingin mengubahkan segala-galanya dengan kamu. Seperti mungkin jika kedepannya, jika dia sudah bertransformasi, dia ingin datang dengan keadaan yang lebih baik. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini, ini adalah keadaan dia, dan saat ini dia sedang merasakan kehilangan kamu. Dan dia merasakan tidak kiralah sama ada dia banyak mempelajari, kehilangan kamu, kerinduan, mungkin kamu sudah memutuskan, masih ada keinginan untuk transformasi hubungan. Bottom of the deck di sini kita ada the moon. Wow, teman-teman, moon ya. Dia masih memendamkan kerinduan terhadap diri kamu saat ini. Ini keadaan dia. Masih termimpi-mimpikan kamu. Dan masih sehinggalah saat ini teman-teman, dia masih banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu. Mungkin perasaan sebenar dia, niat sebenar dia, apa yang dia rencanakan, segala sesuatu itu dia sembunyikan. Beberapa di antara kamu di sini juga mungkin berdiri dengan seseorang yang juga berkaca mata ya. Saya menangkap energi apabila membaca, apabila ada keperluan untuk membaca, orang ini akan mengenakan kacamata, memakai cermin mata hanya untuk membaca. Mungkin melihat handphone, membaca. Ada energi orang yang berusia lebih muda dari kamu dan juga ada energi orang yang sudah agak berusia 40-an, 50-an, 60-an, maybe more than that ya. Cinta tidak mengenal usia. Dan teman-teman, orang ini tetap merasakan di hatinya ada kedegilan yang kamu adalah orang yang mampu ya membuka hati dia. Dan dia merasakan ya, kebahagiaan itu, kunci kepada kebahagiaan itu terletak di tangan kamu. Dan di sini teman-teman, kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang, sama ada dua energi ya teman-teman, yang sangat menyukai makanan laut, seafood, seperti udang, ketam, shell ya, clam, kerang, makanan seafood teman-teman, atau allergic. Yang allergic itu maksudnya ada alahan, tidak boleh memakan makanan seafood ya. Seafood itu makanan laut teman-teman. Sama ada kamu atau dia yang sangat menyukai makanan laut, atau energi keduanya mempunyai alahan, allergic kepada makanan laut. Itu yang saya tangkap di sini. Baik teman-teman, kita akan guna kad yang sama. Ini saya sudah melihatkan secara detail ya.
Saat ini dia memfokuskan kepada pekerjaan dengan rakan-rakannya supaya dia dapat mengalihkan emosi kesedihan daripada kehilangan kamu. Walaupun dia sedar teman-teman ya, dan ini banyak memberikan dia pelajaran. Apabila dia merasakan dia kalah dan kandas, perasaan dia hanyut bersama dengan kamu, datang mencari tahu, datang memantau kamu, dan dia merasakan sangat-sangat kehilangan kamu saat ini teman-teman. Ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang memang bertegas untuk memutuskan hubungan ini. Ada kesedihan, kehilangan di hatinya. Ini keadaan dia saat ini. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih dalam. Setelah melihatkan energi dia, keadaan dia, kita lihat dengan lebih dalam perasaan hatinya saat ini kepada kamu teman-teman ya. Orang ini memang kamu pikirkan. Ya, seseorang yang kamu pikirkan di hati dan pikiran kamu. Dan kini kita cuba mengupas pikiran dia, hati si dia kepada kamu saat ini secara detail. Satu kad sudah terkeluar, kita lihat lagi. Apakah ada lagi jumping card di sini? Atau saya harus memilih secara random ya? Kita lihatkan teman-teman. Teman-teman, saya menangkap energi orang ini berputus asa ya. Dia memang merasakan seperti dia kandas ya. Okey teman-teman, di sini ada Chariot. Wow, dia sangat ingin berlari ke arah kamu. Kamu lihat ya, kuda yang sedang bergegas melawan arus. Ada keinginan ya. Orang ini seperti apa teman-teman? Jika ada target, kamu adalah targetnya, maka dia akan kejar habis-habisan. Saya menangkap ya, energi orang ini, dia sangat cenderung menyia-nyiakan kamu sebelum ini. Taking things for granted. Tidak mengapalah. Gadis ini sentiasa akan berada untuk saya. Tidak mengapalah. Si handsome ini pasti akan berada untuk saya. Tetapi apa yang tidak dia sedari, kamu lelah. Baik kamu cowok atau cewek yang menonton video ini, kamu lelah. Kamu merasakan begitu lelah sering memperjuangkan dia. Mengapa tidak dia pula yang memperjuangkan kamu? Apabila mengambil mudah dalam hubungan seperti ini, teman-teman. Kini dia merasakan kehilangan ya. Death. Kini dia mulai ya, seorang yang begitu cenderung menyanyiakan kamu sebelum ini, tidak menghargai kamu, kini mulai merasakan kehilangan kamu yang amat sangat. Dan apabila ada target, dia akan mengejarnya habis-habisan. Tetapi orang ini ya, berbelah bagi. Kamu tahu kenapa dia berbelah bagi teman-teman? Bukan kerana dia tidak boleh mengejar kamu. Kerana dia ada insecurity. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam. Walaupun di luar nampak kuat sahaja. Tetapi di dalam hatinya dia merasakan apakah kamu masih mencintai dia. Apakah jika dia datang mengejar kamu, dia masih akan dapat mendapat layanan yang sama. Perasaan kamu tetap akan kekal bersama dia. Apakah keseimbangan itu masih wujud? Seperti dia ya, yang masih menyimpan perasaan dia untuk kamu. Dan dia merasakan apakah ada kebaikan jika dia datang kepada kamu. Apakah kamu akan tetap melayani dia dengan sebuah kebaikan, kasih sayang. Maka dia seperti, walaupun ada ya keinginan untuk mengejar kamu, datang kembali kepada kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Dari segi perasaannya yang saat ini ya, ingin mengejar kamu. Dia ingin datang ya, dia sudah memikirkan ini. Saya merasakan ada beberapa di antara dia sudah pun maju. Tetapi mungkin seperti saya katakan tadi, di sini ya tidak dapat melihat kamu. Wow. Teman-teman, orang ini ya ingin mewujudkan kamu kembali di dalam hidupnya. Dia memang ingin mewujudkan kembali. Sebenarnya secara 3D, kamu tahu apa yang sedang dia fikirkan? Dia ingin melihat kamu teman-teman. Dia merasakan jika melihat postingan kamu, story kamu, walaupun dia ikutin ya, ataupun sudah diblokir, apa saja, dia melihat kepada gambar-gambar lama kamu, dia merasakan tidak puas hati. Seperti tidak puas ya, hanya melihatkan kepada gambar kamu. Dia ingin melihatkan 3D-nya kamu. Seperti jika dia tidak dapat melihat 3D kamu dengan jelas, dia tidak dapat tidur. Dia ingin melihat kamu ya, seperti sudah lama ya, saya menangkap energi seperti sudah lama tidak dapat melihat kamu secara fisik. Dan dia kini memikirkan, sudah menghitungkan ini untuk datang kepada kamu dan melihat kamu secara 3D. Kita lihat lagi ya, saya harap kamu sabar teman-teman ya. Kita lihat lagi, dia ingin seolah-olah memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Orang ini ya seperti ingin, saya lihatkan kad Ace of Pentacles ini. Ya, jika digabungkan ya, dia bukan sahaja sibuk dengan pekerjaannya. Tapi seperti saya katakan tadi, perasaan ini terbawa-bawa di tempat kerja.
sambil bekerja, sambil memikirkan kamu. Dia seperti ingin menyentuh kamu. Ingin, jika dengan cara menyentuh kamu, baru dia percaya yang kamu ini di hadapan dia, begitu. Seperti sudah lama kehilangan kamu, terasa kehilangan kamu, maka jika dia tidak dapat menyentuh kamu ataupun berdekatan dengan kamu, dia merasakan tidak puas. Begitu teman-teman ya. Dan saya juga menangkap energi ya, kondisi perasaan kamu dan dia saat ini ya. Masing-masing tidak memfokuskan kepada hubungan, seperti masing-masing memfokuskan kepada pekerjaan ya. Di sini mungkin beberapa di antara kamu adalah seorang janda, duda ataupun seorang yang sudah lama single. Ya, tidak ada ikatan pernikahan lagi, ya, sudah berpisah ataupun memang single. Dan di sini teman-teman ya, apa yang sedang dia rasakan kepada kamu teman-teman ya, dia merasakan dia harus berterus terang. Jangan lagi berdolak dalih seperti sebelum ini, menyembunyikan sesuatu. Dia seperti mulai menjumpai, menemukan keberanian untuk datang lebih ya kepada kamu, memberikan satu ketulusan, kebenaran. Sesuatu yang selama ini banyak dia rahsiakan ya, banyak dia tutupi. Dia merasakan ke depannya dia harus datang dan bersikap terus terang dengan kamu supaya tidak akan ada lagi salah faham. Dia seperti merasakan kamu tulus mencintai. Kamu senantiasa memberikan sikap yang tulus ya, jujur. Mengapa tidak dia begitu? Dia merasakan dia harus bertindak jujur dengan kamu. Jangan lagi berdolak dalih ya, seperti tidak bersikap terus terang teman-teman. Kita lihat lagi ya, perasaan hatinya. Wow, kamu lihat teman-teman. Dia masih sangat-sangat jatuh cinta, sangat-sangat tertarik dengan kamu, sangat ingin mendekati kamu teman-teman. Orang ini sepertinya ya, di hati dan perasaan dia, dia ingin menarik kamu kembali. Dia tidak mahu melihat kamu pergi meninggal. Dia seolah-olah ya begini teman-teman. Dia tidak, dengan lebih tepat lagi, tidak mengizinkan ya, tidak mengizinkan kamu pergi dari dia. No, dia tidak mengizinkan. Seolah-olah dia berkuasa. Seolah-olah dia pasangan sah kamu. Dia berhak. Dia tidak mengizinkan kamu pergi dari dia. Kamu faham apa yang saya cuba jelaskan ya? Orang ini seperti ada sisi dominannya, divine masculine. Dia lebih berdominasi. Dia seolah-olah walaupun mungkin ada beberapa di antara kamu yang mungkin tidak ada ikatan sah dengan dia, dia tetap, that's why ya teman-teman saya menggunakan perkataan tidak mengizinkan. Kamu tidak mendapat kebenaran dia untuk move on, untuk pergi meninggalkan. No. Dia akan lakukan apa cara sekalipun. Begini teman-teman ya. Jika level 1, mungkin seolah-olah dia ghosting kamu, blokiran kamu, saja go offline supaya kamu tidak dapat melihat dia online untuk menarik perhatian kamu. Jika step itu gagal, masih kamu tidak berkomunikasi dengan dia. Contohnya ya, apa pun yang dia lakukan masih tidak dapat menarik perhatian kamu. Dia pergi di kawasan rumah, tidak dapat melihat kamu, kamu tidak keluar rumah. Contohnya, dia akan lakukan second level, second step untuk menarik kamu kembali. Kamu tidak dapat stop him ya. Kamu tahu kenapa teman-teman? Saya tidak perlukan the devil card. Saya tidak perlukan kad kegairahan. But ini emosi yang saya tangkap terpulang kepada kamu teman-teman ya. Sama ada kamu merasakan bergema di hati kamu ketika saya sebutkan ini ataupun tidak, itu terpulang. Saya tetap menghormati kerana kamu adalah salah seorang viewer saya yang setia. Now, ini intuisi saya. Saya menangkap tanpa ada the devil card, kad kegairahan, kad chemistry. I don't know guys, saya menangkap orang ini sangat terobsesi dengan kamu. Sama ada dia menyedari ini sendiri ataupun tidak. Mungkin orang ini tidak menyedari. Dia melakukan semua ini teman-teman tanpa menyedari yang dia sebenarnya terobsesi dengan kamu. Saya menangkap cahaya aura warna merah hitam yang sangat kuat di benak kepala saya, in between my eyes ya. Seperti dari third eye saya dapat melihat cahaya merah menyala diikuti dengan asap hitam teman-teman. Seolah-olah warna merah menyala itu bercampur aduk dengan warna hitam yang menunjukkan apa? Ada energi the devil, energi kegilaan, energi obsesi dari orang ini. Yang lucunya mungkin teman-teman, dia sendiri tidak menyedari yang dia terobsesi dengan kamu, maka ditunjukkan dengan perbuatan si dia. Datang ke kawasan perumahan kamu,
cuba melakukan sesuatu menarik perhatian kamu kembali, mungkin di social media, kemudian gagal, dengan kemudian melakukan step 2, melakukan ini, melakukan itu. Nah, dia tidak sedari mengapa dia mengusahakan segala sesuatu seperti ini. Tanpa dia sedari, sebenarnya ada perasaan terobsesi, kegilaan. Mungkin dia sendiri, teman-teman, tidak menyadari dan dia begitu mencintai kamu. Kerana dia cenderung, teman-teman, ya, menyanyiakan kamu, tidak menghargai kamu. Dan apabila kamu bertindak untuk pergi, barulah tersedar. Orang lain yang dia layan, cowok lain yang dia layan, cewek lain yang dia layan, seperti tetamu agung, ya, orang yang menghampakan si dia. The treatment is never the same, ya. Dukungan emosi, kasih sayang yang kamu berikan tidak sama jika ketimbang dengan orang-orang yang dia sambut. Kamu jelas di sini, teman-teman. Kepala saya mulai pusing, teman-teman, ya. Saya mulai merasakan giddiness. Seperti, ya, saya memang mempunyai masalah darah rendah dan saat ini saya merasakan saya kekurangan oksigen, ya. Saya mulai seperti, I don't know guys, I either edit this video kemudian atau I don't know whether I should pause the video. Tetapi ini energi yang saya tangkap di benak saya, ya. Orang ini tidak pasti yang dia ataupun tidak sedar yang dia begitu terobsesi dengan kamu. Teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh, ya. Wow, saya merasa panas. Okey, teman-teman, kita lihatkan, ya. Saya akan cuba usahakan ini untuk kamu. Sabar, ya, teman-teman, ya. Tidak ada gunanya, ya. Keep editing the video, ya. Biarkan saja, ya. Saya cuba usahakan. Apakah lagi perasaan dan hatinya yang terdalam untuk kamu? Kerana saya hanya keluarkan satu video sehari, maka lebih baik, ya, pay attention to this video dan usahakan yang terbaik. Baik, di sini ada temperance. Wow, teman-teman, orang ini masih sayang akan diri kamu, teman-teman. Bukan sahaja cinta, teman-teman. Dia masih begitu sayang kepada kamu. Dengan kamu ada keseimbangan yang baik. Package lengkap si dia. Dia merasakan tanpa kamu, ya, dia tidak ada kekuatan untuk kembali sembuh dari sakitnya. Tidak ada semangat. Teman-teman, saya menangkap, ya, kamu ini semangat si dia. Dan apabila kamu bertindak untuk pergi meninggalkan, ya, tidak mengabari, dia hilang semangat. Dan dia seolah-olah memanggil kamu kembali di dalam hidupnya. Dia tetap mempercayai, ya, kamu orang yang tepat. Potential partner, soulmate si dia, teman-teman. Dia masih menyayangi kamu, memikirkan kamu sehinggalah saat ini, ya. Walaupun cenderung angkuh, cenderung bangga, vanity, keangkuhan, percaya diri yang terlalu berlebihan, overconfident. Tetapi temperance yang menunjukkan keseimbangan. Dia masih menyayangi kamu dengan kuat. Orang ini mahu kamu kembali di dalam hidupnya. Sekurang-kurangnya dia seperti saya katakan tadi, ya, tidak mengizinkan kamu untuk pergi. No way, ya, no way akan dia melepaskan kamu. Temperance, ya, dia merasakan apa pun yang kamu lakukan saat ini, teman-teman, ya, jika kamu sedang tidak mengabari, menjauhkan diri, kamu tahu apa dilakukan? Dia mengikuti rentak kamu. Kamu mengalir begini, dia pun mengikuti aliran itu. Dia mengikuti arus. Kamu tahu kenapa? Kerana dia tidak mahu menyakiti. Jika kamu katakan A, dia ikut saja. Jika kamu katakan B, dia ikutkan saja. Kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Kerana saat ini dia sudah merasakan, ya, death, kehilangan kamu. Wow, teman-teman, kamu lihat kan, ya, Six of Swords. Orang ini sama akan datang mendatangi kamu. Orang ini ingin berdamai, teman-teman. Dia seperti merasakan ada satu kemaafan yang harus dia dapati dari kamu. Dia ingin mendapatkan kemaafan, memperolehi kemaafan itu dari kamu. Dia harus gain back the respect that's been lost, ya, untuk mendapatkan sebuah kemaafan, kejelasan, kedamaian. Dan hanya dapat dicapai jika dia datang kepada kamu. Orang ini mungkin akan datang, ya, travelling kepada kamu demi mencapai sebuah kebahagiaan. Dia ingin mencapai sebuah kedamaian. Jika dia merasakan jauh di lubuk hati ke dalamnya sekarang ini, ya, yang hubungan kamu mulai semakin jauh, kamu dengan dia mulai berenggang, maka dia akan datang untuk mengimbangi kembali. Kita lihat lagi. Di sini ada magician. Teman-teman, orang ini akan cuba pelbagai cara untuk memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya.
Ada dua kad di sini ya, Temperance and the Magician, yang menunjukkan apa teman-teman? Dia akan sedaya upaya memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Kenapa? Kerana orang ini memang percaya kamu adalah belahan jiwanya si dia, cinta sejati. Kamu adalah divine counterpart ataupun soulmate-nya si dia, teman-teman. Dan dia percaya itu. Dia sangat mempercayai itu. Kamu orang yang tepat di hatinya ya. Kamu memegang kunci utama kebahagiaan si dia. Bottom of the deck di sini kita ada Seven of Swords. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang memang cenderung menghindar. Kerana kenapa teman-teman? Apabila hadirnya kad The Moon tadi ya, menunjukkan apa teman-teman? Dia cenderung menyembunyikan segala sesuatu. Merahsiakan perasaan si dia. Ada sesuatu yang tidak dapat dia tunjukkan secara terang-terangan. Jauh dia berlari, lebih jauh dengan cepat dia berlari menuju kembali ke arah kamu. Kerana masih ada dua pedang yang tertinggal di belakang yang harus diambil. Maka teman-teman, beberapa di antara kamu ya seperti dia ya, cenderung menghindar. Orang ini dari awal tadi saya menangkap ya, cuba bersembunyi dari kamu. Mungkin keadaan keuangan yang belum bersedia. Maka apabila dia lebih bersedia, dia akan datang tampil ke depan ya. Wow, the Empress, kamu lihat. Ada merencanakan sesuatu ke depannya sebenarnya untuk kamu. Dan rencana ini belum not yet applied ya. Maksudnya dia merencanakan sesuatu dalam diam. Rencana yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi belum diberikan kesempatan untuk dilaksanakan ke depannya. Orang ini sebenarnya sangat menyayangi kamu ya. The Temperance, the Empress. Menunjukkan ya, dia menyayangi kamu sehinggalah saat ini. Perasaan itu dalam teman-teman. Ya, masih ingin datang menawarkan sesuatu kepada kamu, menarik kembali ya kebahagiaan yang pasti terwujud ke depannya. Di sini kita ada Sun, ada penglibatan anak-anak. Orang ini memang terikat dengan kamu teman-teman. Masih ada keterikatan dengan kamu di sini. Dia merasakan energi yang melekat dengan kamu dari Eight of Swords ini, dan ada energi kegembiraan yang penuh. Kamu lihatnya, mungkin di sini ada penglibatan anak-anak. Saya juga lebih melihatkan inner child si dia dan kamu ya, yang memanggil-manggil. Ada perasaan naif dari dia dan kamu yang apabila diketepikan ego masing-masing, sebenarnya saling membutuhkan. Seperti anak kecil yang memerlukan kasih sayang ibu bapa, kamu juga begitu sebenarnya. Tetapi terlalu ego untuk ketepikan itu saat ini. Tetapi apabila dilihatkan inner child-nya, kamu dengan dia saling membutuhkan. Mungkin juga ada penglibatan anak-anak ya di hubungan ini. Dan orang ini percaya teman-teman, jalan keluar ataupun solusi kepada masalah perhubungan ini adalah dengan datang ke kamu. Datang ke kamu memberikan sebuah keadilan, penjelasan. Dan dia percaya ya, orang yang paling potensial untuk dia adalah kamu. Divine counterpart si dia itu adalah kamu. Page of Cup ya. Masih ingin datang memberikan kamu kejutan, surprise ya, memberi kabar, berita, saying hello. Dan saya menangkap energi kuat daripada The Magician tadi and Temperance. Masih ingin datang planet Mercury yang menunjukkan ingin ya berkomunikasi dengan kamu. Seven of Swords. Pedang-pedang yang tertinggal menunjukkan komunikasi yang tidak lengkap. Kali terakhir kamu bertemu dengan dia ya, ada sesuatu yang ingin kamu utarakan atau ingin dia utarakan tetapi tidak disampaikan. Dan apabila hubungan terjedah dengan begitu lama, perkataan ini tidak disampaikan dengan baik. Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh kamu dengan dia, tidak tersampaikan. Dan tiba-tiba terjedah ya, berpisah. Maka terbawa-bawa sehinggalah saat ini sesuatu yang tidak disampaikan. Kita lihatkan ke depannya teman-teman. Ke depannya untuk kamu. Apakah yang bakal terjadi? Apakah yang akan orang ini lakukan untuk kamu ke depannya? Apakah yang akan dibawa untuk kamu ke depannya? Kita gunakan Lenormand ini ya, kad Lenormand ini, dan kita lihatkan. Saya akan buka dua kad menggunakan oracle card yang lain supaya dapat menarik energi yang berbeza yang dengan lebih tepat. Wow, teman-teman, memang orang ini ingin berkomunikasi dengan kamu. Nurturing, seperti ibu-ibu burung yang memberi makan kepada anak-anaknya. Attend to, dia merasakan dia harus lebih prihatin, memberi perhatian kepada kamu. Ada sisi pengabaian dari si dia yang membuatkan kamu capek, lelah ya. Maka dia merasakan has to attend to you ya. Dengan salah satunya dengan datang memberikan kamu kabar berita ya. Orang ini merasakan dia harus datang berkomunikasi,
lakukan sebuah perubahan dan berikan komunikasi kepada kamu. Ada banyak kad komunikasi di sini, teman-teman. Dia sangat ingin bertemu dengan kamu secara fizik dan ingin mendengar suara kamu. Apa lagi, teman-teman? Kita lihat lagi ya. Sabar ya, teman-teman. Bangun tidur, jangan ada yang tertidur di sini. Wow, teman-teman, orang ini akan datang secara 3D ya. Sama ada dia harus berjalan kaki, menaiki motor, menaiki mobilnya, dia pasti akan hadir. Dan apabila dia hadir, ada sebuah kehadiran di sini, a gentleman. Dia akan hadir dengan pakaian yang begitu cantik ya. Penampilan yang begitu wow. Dia akan make sure kamu akan teruja. Akan wow, tertarik dengan penampilan si dia. Dia akan make sure, teman-teman, dia mempunyai aura penarik yang mampu menarik kamu supaya hati kamu duk-dap kembali. Agar kenapa, teman-teman? Kerana dia tidak mengizinkan, tidak membenarkan kamu pergi dari dia. Wow, teman-teman, dia akan datang dengan cepat ya. Di sini ada 2 sabit. Walaupun ada ketegasan ya untuk memutuskan hubungan ini, tetapi dengan cepat, teman-teman ya, dengan tajamnya, dia akan hadir dan melakukan sesuatu. Maybe stop the cut ya. Memberhentikan atau menghentikan pemotongan ini. Begitu, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Sabar, teman-teman. Kita buka lagi energi ini ke depannya. Apakah yang ingin dia utarakan ke depannya, atau disampaikan kepada kamu, atau dilakukan ke depannya untuk kamu, ataupun sekurang-kurangnya ya yang dia harapkan. Angel of Love, teman-teman. Teman-teman, orang ini merasakan harus wujud ya. Dia merasakan dia melihat kamu seperti seorang bidadari. Angel of Love ini adalah seorang malaikat ataupun bidadari. Di Malaysia kita panggil bidadari, teman-teman ya. Dia melihatkan kamu seorang angel. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Bukan saja kamu cantik, tampan dari luaran, tetapi hati kamu juga sejelita, setampan itu. Maka dia akan usaha mendatangi kamu ke depannya. Dia melihat kamu sebagai seorang bidadari ya. Bukan saja cantik di luar, tampan di luar, tapi kamu juga seorang yang sangat baik hati. Cantik dari luar dan dalam kamu. Kita lihat lagi ya. Wow. 6 Chakra Archangel Metatron. Baik, teman-teman. Di sini menunjukkan orang ini ya, dia tersedar, teman-teman. Kedepannya kamu membuatkan dia tersedar dengan begitu jelas. Siapa yang dia sia-siakan saat ini? Mulai mempunyai kesedaran. Third eye ya, di sini ada third eye. Dia mempunyai kesedaran yang sangat tinggi. Mulai mempunyai kepekaan. Mempelajari sesuatu dari hubungan ini dan mempunyai kepekaan yang sangat tinggi terhadap surrounding ya, alam semesta, dan akan melakukan sesuatu yang baik ke depannya. Kamu lihat di sini ya. Woman holding a coin, kerana kamu di sini mulai menjadi seorang sosok yang sangat gembira tanpa dia. Kamu mulai memfokuskan kepada pekerjaan, sangat sibuk dengan kehidupan kamu, urusan domestik, pekerjaan dan sebagainya, membuatkan kamu tidak mengendahkan dia. Maka dia harus mengejar kamu kembali, teman-teman ya. Dia akan menggunakan kesedaran yang tertinggi, kepekaan yang tertinggi. Dia mulai tersedar ya, menyanyiakan kamu sebelum ini, dan kini dia akan kembali mendekati kamu. Kita lihat lagi ya. Saya hanya akan buka satu saja dari kad ini. Wow, teman-teman ya, tadi ada 6 of Swords di sini. Ingin berdamai, teman-teman, dan depan ini ada reconciliation. Orang ini memang ingin berdamai dengan kamu. Baik, teman-teman, sebelum saya terlupa, kita bacakan dulu ya. Wow, teman-teman, memang benar ya. Ada deception, 7 of Swords and deception. Seseorang yang memakai topeng ya, menutupi perasaan dia sedalam-dalamnya untuk kamu. Ini sama ada demi kebaikan atau keburukan. Ada 2 energi yang berbeza. Kamu perlu berhati-hati. Apakah orang ini menggunakan kamu, memanfaatkan kamu, atau benar-benar menutupi perasaan dia ya? Kamu juga seperti di dalam hubungan ini ya. Saya melihatkan kamu juga dikelilingi. Sebenarnya bukan dengan dia saja yang menutupi perasaannya, tapi saya merasakan ada orang di keliling kamu yang memakai topeng, teman-teman. Saya lebih menarik energi seperti itu. Kamu harus berhati-hati dengan rakan-rakan kamu, rakan-rakan sekerja, juga dengan sanak saudara ya, keluarga terdekat. Walaupun ada ikatan darah, ada orang yang seperti mempergunakan kamu, memanfaatkan kamu, mungkin dari segi keuangan, mungkin juga ada pertalian darah dengan kamu yang mungkin sanak saudara, keluarga terdekat, orang di sekeliling kamu.
yang juga turut memakai topeng teman-teman, maka kamu harus berhati-hati di sini. Baik, sebelum saya terlupa, tetapi saya lebih merasakan orang ini menutup perasaannya kerana ada penglibatan pihak lain. Maka dia tidak dapat menunjukkan ya perasaan dia dengan kuat. Okey teman-teman, zodiak sign yang hadir yang dengan kuat di sini kita ada Libra, Cancer. Okey, saya lihat lagi ya sebelum saya terlupa teman-teman ya. Kita ada Libra, Cancer terkuat di sini. Temperance. Kita ada Sagittarius terkuat, Gemini terkuat, Libra, Cancer, Sagittarius, Gemini, Pisces terkuat. Kita ada King of Cups di sini, Aries terkuat di sini teman-temannya, dan juga kita ada Scorpio, Death. Itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini. Dan kita juga ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Saya ulangi, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Nah, teman-teman jangan begitu tertakluk dengan zodiak sign, tetapi lebih lihatkan sama ada pembacaan ini bergema di hati kamu. Baik teman-teman, pembacaan ini sebenarnya sudah pun panjang hari ini, tetapi saya tetap bertegas ya untuk menyampaikan beberapa maklumat dari hatinya untuk kamu. Dalam pembacaan hari ini ya, saya mungkin akan buka beberapa kad untuk melihatkan dari perasaan dan hatinya kepada kamu. Apakah yang ingin dia sampaikan dengan cepat ya. Teman-teman sabar ya. Sometimes I feel so insecure with this relationship. Teman-teman, ada kalanya dia merasakan seperti tidak selamat, seperti tidak kokoh ya daripada kamu, kerana mungkin dia merasakan kamu mulai cuek, tidak mengabari dia. Dia merasakan kamu mungkin sudah tidak mempunyai perasaan yang sama kepadanya. Sometimes I doubt, kamu lihat ya, dia mempertikaikan perasaan cinta dia kepada kamu. Kenapa teman-teman? Mungkin dengan perubahan kamu ya yang capek akhir-akhir ini, dia mempertikaikan perasaan kamu. Maka The Chariot tadi saya cuba menerangkan ya, untuk dia bergegas datang kepada kamu, dia tidak pasti sama ada kamu masih menyimpan perasaan itu untuk dia. You treated me so differently than others. Kerana sebelum ini, kamu melayan dia sangat berbeza ya. Kamu memberikan dia layanan yang begitu istimewa. Saya tidak pasti teman-teman, mungkin kamu ada memberikan dia pemberian yang sangat bererti ya. Walaupun pemberian itu mungkin tidak mahal, atau ada yang mahal ya, atau ada yang tidak mahal, tetapi pemberian tetaplah pemberian yang tulus. Dan dia merasakan kamu melayani dia begitu special ya, sehingga tersentuh hatinya. Nah, kamu tengok teman-teman, saya sudah merasakan energi gelap itu tadi ya, sehingga saya begitu giddy ya, berpusing di kepala saya. I'm so obsessed with you teman-teman. Sangat sinkron dengan apa yang saya sudah merasakan tadi ya, warna merah dan hitam yang saya tangkap aura tadi ya. Dia merasakan begitu obsesi dengan kamu. Kamu lihat teman-teman, mengapa saya merasakan tadi ya, kamu adalah potential partner ataupun divine counterpart si dia, soulmate si dia. I have waited so long for someone like you. Orang ini sebenarnya walaupun dia cenderung menyanyiakan kamu, kamu adalah orang yang sudah lama dia cari, yang dia tunggu-tunggu selama ini. Cenderung menghindar, cenderung menyanyiakan kamu, tidak menghargai kamu, mengambil mudah dalam hubungan, dan kini merasakan kehilangan kamu. Bottom of the deck, can you please be mine? Boleh tak jika kamu menjadi miliknya saya, menjadi milik saya teman-teman. Orang ini sangat ya ingin memiliki kamu di sini. Baik teman-teman, itu saja pembacaan hari ini dan saya akan buka beberapa initial ya. Kita lihatkan initial yang bakal hadir hari ini. Baik teman-teman, di sini kita ada huruf G golf, E echo, O Oscar. Untuk kamu yang merasakan pembacaan ini agak lama ya, panjang, kamu boleh pause saja video. Tidak perlu terburu-buru kerana YouTube video ini sentiasa akan berada di YouTube ya. Dan kamu boleh melihatkan saja, sambung melihat maksud saya ya, menonton video ini kemudian harinya, atau bila-bila kamu mempunyai masa yang terluang ya, masa lapang kamu. Tidak perlu terburu-buru ya mengikuti bacaan ini apabila kamu lelah, letih ya, kerana pembacaan ini begitu panjang. Teman-teman, orang ini ya, CRZ ya, really crazy about you ya. Saya merasakan dia memang tergila-gilakan kamu. Sudah saya tangkap awal tadi ya, dan di sini ada I'm so obsessed with you.
Video ini juga boleh di-pause ya, boleh disambung kemudiannya. Tidak perlu terburu-buru teman-teman ya. Jika melihat sekaligus kamu mungkin akan penat ya, kepenatan, tidur begitu ya. Baik teman-teman, terima kasih kepada semua yang sangat sabar mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Inisial yang hadir GEOUVBCRZFQX. Ada energi mantan juga di sini teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan yang panjang ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Guys, keep your spirit up. Sentiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.